Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 6 ciri-ciri sholat bersama setan. Salah satunya, ingat itu dan ini. Bagaimana ciri-ciri sholat bersama setan? Simak penjelasan yang berikut ini. Seperti diketahui, setan akan terus menggoda manusia supaya sholatnya tak sempurna, hingga membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali. Dan bila iqomat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu. Dan terus saja dia melakukan godaan ini, hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisab. Tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Dinukil dari buku karya Dr. Hasan Al-Qudsi, 60 kultum dan tausiah terbaik sepanjang masa, disebutkan ada orang-orang yang sholat bersama setan ini. Mereka adalah sebagai berikut. 1. Orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali, hingga imam rukuk bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. 2. Orang yang ingat itu dan ini. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingat berbagai urusan, hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu malam, Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun pada setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupa saat sholat. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. 5. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumakninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. 6. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah satu dari kalian atau para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim.
Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Itulah 6 ciri-ciri sholat bersama setan. Salah satunya ingat itu dan ini. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.